Halo guys, kita ngobrol lagi soal rumah. Nah, jadi ada rencana dari pemerintah Indonesia untuk membangun perumahan di atas tanah sitaan koruptor. Ya kalau kita lihat ya, rencana ini sepertinya bertujuan bagus ya, karena menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan target 3 juta unit. Ini tujuannya itu. Dan juga ini sebagai pemanfaatan aset negara juga lah, menggunakan aset sitaan untuk kepentingan rakyat. Dan ini dianggap sebagai langkah positif dalam mengembalikan hak rakyat atas tanah yang dirampas oleh koruptor. Nah, tapi apakah sesederhana itu? Karena nantinya akan banyak masalah soal kepastian hukum. Ada kekhawatiran tentang kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut, serta besarnya potensi konflik kepentingan. Belum lagi kalau kita lihat efektivitas programnya. Ya, skeptisisme muncul mengenai apakah program ini dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu mengingat tantangan birokrasi. Ya, bahkan kita tahu lah undang-undang perampasan aset koruptor saja sampai sekarang nggak beres-beres, nggak jalan-jalan. Ya, meskipun banyak pihak yang mendukung soal inisiatif ini sebagai langkah inovatif untuk mengatasi krisis perumahan, tapi banyak juga yang menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini tentunya. Nah, ngobrolin soal rumah ini jadi ingat rumah mantan presiden kita ya. Ya, mantan presiden kita, semua mantan presiden kan dapat hadiah negara ya, ada yang berupa rumah, ada yang mengambil berupa uang. Dan kalau kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978, mantan presiden dan wakil presiden memang berhak untuk mendapatkan rumah yang layak beserta semua perlengkapannya. Nah, tapi undang-undang ini tidak menetapkan batasan nilai atau ukuran rumah tersebut. Nah, kalau kita lihat ya, mantan Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dulu itu menerima tanah seluas 1.500 meter persegi di Jakarta. Sedangkan Soeharto dan beberapa mantan pejabat lainnya mendapatkan hadiah negara dalam bentuk uang. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 81 tahun 2004. Nah, harga maksimal untuk rumah yang diberikan kepada mantan Presiden ditetapkan sebesar 20 miliar rupiah. Nah, menariknya adalah saat Jokowi menjabat, aturan mengenai batasan harga rumah ini berubah. Di bawah kepemimpinannya tidak ada lagi batasan harga yang ditetapkan, yang membuka kemungkinan untuk biaya yang jauh lebih tinggi. Nah, kemudian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengeluarkan Permenko nomor 120/PMK-06/2022 yang mengatur bahwa APBN dapat membiayai pembelian tanah dengan luas 1.500 meter persegi di DKI Jakarta tanpa batasan harga, berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Nah, lalu kemudian Jokowi meminta tanah seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar, yang mulai dibangun pada Juli 2024. Nah, menurut Kepala Desa Blulukan Colomadu, Slamet Biono, harga tanah di area tersebut sebelumnya berkisar antara 10 sampai 12 juta rupiah per meter persegi. Dan kini naik menjadi 15 sampai 17 juta per meter persegi. Nah, dengan menggunakan harga lama yang minimal saja, maka total biaya untuk tanah yang dibeli APBN untuk Jokowi ini mencapai 120 miliar rupiah hanya untuk tanah saja. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara luas tanah yang diberikan berdasarkan Permenku nomor 120/2022 ini, yaitu 1.500 meter persegi di DKI Jakarta dengan 12.000 meter persegi di Colomadu, ini sangat mencolok dan menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan dalam pemberian hadiah negara ini. Selain itu, pembangunan tanpa batasan biaya ini berpotensi membuka peluang penyalahgunaan dana APBN tentunya. Sebelumnya kan batas maksimal biaya untuk rumah dan tanah adalah 20 miliar rupiah. Namun dengan situasi saat ini, tidak mustahil jika total dana APBN yang digelontorkan untuk proyek hadiah rumah Jokowi ini bisa mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Nah, belum lagi kalau kita lihat potensi penyalahgunaan dananya gitu ya. Nah, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan telah membuka celah bagi potensi penyalahgunaan dana APBN. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritasnya sebagai pembantu Jokowi dalam hal pengelolaan anggaran negara tentunya.
Jadi awalnya tanah yang diberikan kepada Jokowi berukuran 9.000 meter persegi, tetapi kemudian bertambah menjadi 12.000 meter persegi. Nah, tanah tersebut terdiri dari 4 patok. 3 patok seluas 9.000 meter persegi dibeli dari Justinus Suroso, dan 1 patok sekitar 3.000 meter persegi dibeli dari Joko Wiono. Nah, Kepala Desa Slamet Wiono tidak mengetahui siapa Joko Wiono dan tidak memiliki informasi mengenai transaksi jual beli tersebut. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya dengan presiden sebelumnya, Jokowi ini mencatatkan rekor terkait luas tanah dan biaya APBN yang tertinggi untuk hadiah negara. Terdapat indikasi kong kali kong antara Jokowi dan Sri Mulyani serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait pengelolaan hadiah ini, karena kan Mensesnek yang mengurus ini. Bahkan kontraktor pembangunan yang dipilih adalah PT Tunas Jaya Sanur dari Denpasar Bali. Ya mungkin ini menunjukkan bahwa Jokowi mungkin ingin membangun ya semacam rumah berbentuk kerajaan lah di Colomadu mungkin ya. Nah, saat ini rumah tersebut sudah banyak menarik perhatian banyak wisatawan lah yang datang untuk foto-foto dengan Raja Jawa versi Bali ini. Nah, dengan nilai proyek yang mencapai puluhan atau bahkan ratusan miliar rupiah proyek negara, penting nih untuk mempertanyakan apakah penunjukan langsung kontraktor diperbolehkan dalam konteks ini. Untuk menghindari dugaan korupsi terkait hadiah negara kepada mantan Presiden Jokowi ini, maka Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atau lembaga lain perlu melakukan audit terhadap proyek ini. KPK dan Kejaksaan Agung juga harusnya bersiap-siap memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik serta membuktikan bahwa Jokowi memang sosok yang lugu dan sederhana seperti yang selama ini digambarkan. Salam.